Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Jidan Yusuf dengan NIM 2303010033 Prodi Pendidikan Sejarah. Di video ini saya akan menjelaskan peta konsep hakikat pendidikan sejarah yang saya ambil dari beberapa sumber, bisa teman-teman lihat ya. Yang pertama, ada hakikat pendidikan sejarah. Sebelumnya, apa sih pendidikan itu? Pendidikan adalah usaha secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan untuk dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya, apa sih sejarah itu? Sejarah ialah aktivitas manusia di masa lalu. Jika dihubungkan, pendidikan sejarah merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai pengetahuan dan keterampilan kesejarahan dari rangkaian peristiwa yang dirancang dan disusun sedemikian. Secara singkat, pendidikan sejarah merupakan upaya terencana untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta didik melalui pemahaman masa lalu. Selanjutnya, ada berpikir HTP. Apa sih HTP itu? HTP ialah Historical Thinking Project. Adalah pendekatan dalam pengajaran sejarah yang menekankan pengembangan keterampilan berpikir kritis dan analitis siswa melalui pemahaman sejarah. Pendekatan ini mendorong siswa untuk tidak hanya menghafal fakta-fakta sejarah, tetapi juga untuk memahami konteks, menyelidiki berbagai perspektif sejarah, dan menganalisis bukti sejarah. Apa sih tujuannya? Tujuannya adalah untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang sejarah dan kemampuan berpikir kritis yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks. Pemahaman konteks sejarah, siswa diajarkan untuk memahami konteks sosial, politik, ekonomi, dan budaya, di mana peristiwa sejarah terjadi. Hal ini dapat membantu mereka memahami mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi dan bagaimana mereka memengaruhi dunia saat itu. Teman-teman, ada 6 kemampuan berpikir historis. Yang pertama ialah establish historical significance, yaitu menemukan arti penting dan makna masa lalu untuk kehidupan saat ini dan mendatang. Mengapa masa lalu perlu untuk dipelajari? Apa yang perlu dipelajari? Itulah contoh dari konsep berpikir yang pertama. Yang kedua, the use primary source evidence, yaitu memanfaatkan bukti kesejarahan dan sumber primer, yaitu mengapa kita memerlukan kemampuan dalam memahami sejarah primer. Karena untuk merekonstruksi masa lalu kita butuh bukti masa lalu. Yang selanjutnya ada identifikasi continuity and change, yaitu mengidentifikasi tentang keberlanjutan dan perubahan. Tujuannya apa? Tujuannya ialah menemukan jejaring informasi saling berhubungan, serta bagaimana hubungan antar peristiwa. Dalam hal ini, kita harus memahami hubungan antar peristiwa yang sezaman, hubungan antara saat ini dengan masa lalu, dan pola-pola kesejarahan. Selanjutnya ada analisa cause and consequence, artinya menganalisis tentang penyebab dan dampak. Dalam konteks ini mengajak kita, yaitu peristiwa tidak hadir secara tiba-tiba, tetapi dipengaruhi oleh beragam faktor yang latar belakangi penyebab dan dampak suatu peristiwa dapat sangat beragam dalam berbagai aspeknya. Selanjutnya ada teks historical. Apa sih teks historical? Teks historical yaitu mengambil perspektif sejarah. Maksudnya ialah menguraikan tentang bagaimana konteks terjadinya suatu peristiwa, meresapi bagaimana setting sosial, kultural, intelektual, dan emosional yang melengkapi kehidupan masyarakat dan ragam tindakan di masa lalu. Selanjutnya ada keenam, understand the ethical dimension of historical interpretation, yaitu memahami dimensi etis dalam penafsiran sejarah. Di sini dimaksudkan sejarah itu mengajarkan tentang tanggung jawab
sosial sekaligus semangat advokatif. Selanjutnya ada model pemikiran NCHS. Teman-teman, apa sih NCHS itu? NCHS merupakan model berpikir historis yang menekankan pentingnya mengajarkan siswa untuk berpikir kritis tentang sejarah dan mengembangkan kemampuan mereka untuk mengevaluasi sumber-sumber sejarah. Model ini juga menekankan pentingnya mengajarkan siswa tentang berbagai perspektif dalam sejarah dan bagaimana perspektif tersebut dapat mengaruhi cara kita dalam memahami sejarah. Model berpikir historis NCHS sejarah telah digunakan sebagai acuan dalam pengembangan kurikulum dan pengajaran sejarah di Amerika Serikat. Model pemikiran berpikir historis NCHS sejarah terdiri dari 5 standar historical thinking, yaitu konsep NCHS. Aspek-aspek NCHS meliputi yang pertama ada berpikir kronologis. Dalam kemampuan kronologis, bagaimana mahasiswa mampu mengidentifikasi dan membedakan temporal seperti zaman atau periodisasi sejarah. Yang kedua ada pemahaman sejarah. Dalam kemampuan pemahaman sejarah, mahasiswa dapat memanfaatkan informasi peta sejarah. Kemudian dapat membaca kisah sejarah secara imajinatif dan memanfaatkan data visual dan matematis atau kuantitatif. Yang ketiga ada analisis dan penafsiran historis. Dalam konteks ini mengajak kita untuk membandingkan beragam kisah dalam berbagai periode dan tempat untuk mengidentifikasi isu yang berlaku dalam kurun waktu yang luas, serta mengajak kita untuk membandingkan beragam kisah sejarah. Selanjutnya ada kemampuan penelitian sejarah. Dalam konteks ini mengajak kita mengidentifikasi kesenjangan dan kelemahan informasi serta ragam perspektif di masa lalu, serta mengajak kita untuk menguji dan menganalisis data dan sumber sejarah. Selanjutnya ada analisis isu kesejarahan dan pengambilan keputusan. Dalam konteks ini kita dapat mengidentifikasi isu dan permasalahan di masa lalu, terutama terkait dengan kepentingan sudut pandang serta perspektif, serta mengajak kita untuk mengidentifikasi peristiwa masa lalu yang relevan dan tidak dengan isu kekinian. Selanjutnya ada kesadaran sejarah. Teman-teman, apa sih kesadaran sejarah itu? Kesadaran sejarah adalah kemampuan untuk merefleksikan masa lalu secara kritis dan arif untuk memahami realitas kekinian serta memecahkan masalah masa kini dalam konteks pembinaan budaya bangsa. Kesadaran sejarah membangkitkan bahwa bangsa itu merupakan suatu kesatuan sosial yang terwujud melalui suatu proses sejarah yang pada akhirnya mempersatukan sejumlah nasionalis kecil dalam suatu nasion besar, yaitu bangsa. Kesadaran sejarah atau biasa disebut historical consequence yang merujuk pada pemahaman individu atau kelompok tentang masa lalu, termasuk pemahaman tentang peristiwa tokoh, budaya, dan perkembangan sejarah. Hal ini melibatkan kesadaran tentang bagaimana sejarah itu saat ini telah memengaruhi dunia pada saat ini dan bagaimana peristiwa masa lalu yang saling terkaitan satu sama lain. Kesadaran sejarah sendiri mencakup pemahaman terhadap fakta-fakta sejarah, interpretasi terhadap peristiwa sejarah, dan kemampuan untuk menghubungkan kesadaran sejarah. Teman-teman, ada banyak tipe kesadaran sejarah yang saya jelaskan, yaitu yang pertama ada pengalaman. Hal ini merujuk kemampuan agar kita meresapi pengalaman masa lalu. Yang kedua ada komponen penafsiran. Kita diharapkan menggabungkan pengalaman masa lalu dengan pemahaman masa kini dan harapan tentang masa depan. Ketiga ada orientasi. Kemampuan berarti kita mengambil alternatif dan arah tindakan yang sesuai dalam menghadapi perubahan waktu. Selanjutnya ada tipe kesadaran sejarah. Yang pertama ada tipe tradisional, bahwa masa kini perlu melanjutkan tradisi yang telah diwariskan dari masa lalu. Yang kedua ada penjelasan, yaitu masa lalu mengajarkan tentang nilai universal yang dapat
menjadi pegangan saat ini dan mendatang. Yang ketiga ada kritis. Kritis di sini maksudnya ialah kita bisa mempertanyakan kembali kejadian dan narasi masa lalu serta relevansinya dalam konteks ini. Keempat, ada genetis. Kita memerlukan ada transformasi perubahan yang lebih baik di saat ini dibandingkan dengan masa lalu sejarah dengan realitas saat ini. Selanjutnya, ada hubungan pendidikan sejarah dengan politik. Teman-teman, apa sih hubungan pendidikan sejarah dengan politik? Itu pertama, pendidikan sejarah dapat membantu siswa dan masyarakat dalam memahami sejarah politik suatu negara dan mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah tersebut. Manfaat sejarah di politik di masa lalu. Sejarah mencatat peristiwa politik di masa lalu seperti kekuasaan, kerajaan, ideologi, politik, kelompok, kepentingan, dan lainnya. Dengan adanya peristiwa yang berbau politik di masa lalu, maka sejarah menjadi terhubung dengan politik. Apa sih manfaat sejarah pada politik di masa sekarang? Yaitu sejarah dapat memahami politik di masa sekarang, di masa lalu dapat menjadi pelajaran bagi politik masa sekarang, yaitu membentuk kesadaran politik. Sejarah politik dapat membentuk kesadaran politik masyarakat. Dengan mempelajari sejarah politik, masyarakat dapat memahami peristiwa politik di masa lalu dan bagaimana tersebut memengaruhinya kehidupan politik saat ini. Selanjutnya ada membentuk identitas nasional. Secara nasional dapat membentuk identitas nasional suatu negara. Identitas suatu nasional ini dapat memengaruhi kebijakan politik yang diambil oleh pemerintah. Selanjutnya ada pendidikan sejarah di sekolah dan di masyarakat. Teman-teman, apa sih manfaat pendidikan sejarah di sekolah dan di masyarakat? Hal ini memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran sejarah. Berikut ini adalah penjelasannya tentang pendidikan sejarah dan sekolah. Pendidikan sejarah di sekolah bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang sejarah dan mengajarkan nilai-nilai yang terkandung dalam sejarah. Pendidikan sejarah diarahkan pada pengembangan tujuan pendidikan sejarah yang meliputi 4 hal, yaitu memberikan materi pendidikan yang mendasar, mendalam dan berdasarkan pengalaman bangsa di masa lalu untuk membangun kesadaran dan pemahaman tentang diri dan bangsanya. Kemudian ada mengembangkan kemampuan berpikir kritis, dan selanjutnya ada mengembangkan kemampuan berbahasa dan berkomunikasi serta mengembangkan kemampuan berperilaku yang baik. Teman-teman, proses pendidikan sejarah itu harus mendekatkan dan mengkaitkan apa yang dipelajari siswa dari buku pelajaran sejarah dengan lingkungan sekitarnya. Pendidikan sejarah di sekolah itu dapat membantu meningkatkan kesadaran sejarah siswa dan membentuk karakter individu dan masyarakat. Kemudian, apa sih manfaat pendidikan sejarah di masyarakat? Itu pendidikan sejarah di masyarakat dapat dilakukan berbagai kegiatan seperti seminar, diskusi, lokakarya, dan pameran sejarah. Kegiatan-kegiatan tersebut melibatkan berbagai pihak seperti akademisi, praktisi, dan masyarakat umum. Pendidikan sejarah di masyarakat ini tujuannya untuk meningkatkan kesadaran sejarah di lingkungan masyarakat dan membantu masyarakat dalam memahami peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah serta mengambil pelajaran dari peristiwa tersebut. Selanjutnya, pendidikan sejarah di masyarakat juga dapat membantu memupuk semangat patriotik dan menghormati sejarah bangsa. Selanjutnya ada metode pembelajaran sejarah. Teman-teman, ada bermacam-macam metode pembelajaran sejarah yang dapat digunakan. Yang dapat saya jelaskan, antara lain yang pertama ada metode buku cetak. Metode buku cetak merupakan pendekatan dasar yang paling sering digunakan untuk mengajarkan sejarah di masa sekarang dan juga paling
sedikit diperlukan karena kurang bervariasi dan kurang fleksibel. Pada metode buku cerita ini memiliki manfaat, yaitu para siswa dapat berkonsentrasi pada hal-hal penting karena buku cetak ditulis khusus siswa dan memberikan gambaran tentang mengenai apa yang harus dipelajari. Teman-teman, pada metode buku cetak ini juga memiliki keterbatasan, yaitu penggunaan buku cetak yang tidak menarik dan tidak efektif sehingga membuat para siswa seringkali merasa bosan dalam belajar sejarah. Yang kedua, ada metode bercerita. Metode bercerita adalah metode pembelajaran mata pelajaran sejarah yang paling penting, karena narasi dalam kenyataannya adalah seni yang melalui media pengucapan yang jelas, hidup, dan menarik, yang bertujuan untuk menyampaikan kepada para siswa urutan peristiwa-peristiwa kejadian sejarah secara jelas, sehingga dapat membuat mereka hidup dalam imajinasinya melalui pengalaman-pengalaman yang diceritakan. Teman-teman, ada manfaat dari metode bercerita ini. Yang pertama ada memperluas minat bercerita. Dapat membuat sejarah seirama dengan kehidupan dan minat. Bercerita adalah cara yang paling efektif untuk menunjukkan semua aspek kebudayaan sosial, ekonomi, masyarakat prasejarah, zaman kuno, dan abad pertengahan. Selanjutnya ada yang kedua, mengembangkan imajinasi. Kisah yang bagus dan diceritakan dengan gaya yang tepat akan menghidupkan imajinasi pendengar. Cara ini akan membawa mereka keluar dari dunia nyata dan memberikan keleluasaan kepada mereka untuk bermain dengan imajinasinya. Dan yang ketiga adalah melatih kemampuan kreatif. Sejarah yang diajarkan dengan metode bercerita akan dapat membantu melatih kemampuan kreatif para siswa. Yang keempat, menanamkan sifat kebajikan. Bercerita dapat menanamkan sifat kebajikan karena di dalam cerita sejarah pasti terdapat nilai-nilai kebajikan dari peristiwa sejarah tersebut. Metode bercerita juga memiliki kendala, yaitu terkadang guru yang menyampaikan cerita tidak menarik sehingga dapat membuat para siswa bosan mendengarkannya. Selanjutnya ada metode pembelajaran ceramah. Ceramah adalah metode yang paling tua dalam pembelajaran sejarah, khususnya di sekolah menengah dan selanjutnya. Dalam metode ceramah dapat memotivasi, mengklarifikasi, meninjau ulang, dan mengembangkan isi metode. Metode ini akan sangat berguna untuk mengajarkan unit-unit yang menyangkut sebab-sebab peristiwa-peristiwa dan akibat-akibat peristiwa sejarah. Teman-teman, keuntungan dari metode ceramah ini yaitu karena guru yang baik menguasai semua materinya dengan cara bermakna. Selain itu, melalui ceramah guru mendapatkan kesempatan siswa untuk berhubungan dengan siswa. Namun, di dalam metode ceramah ini juga memiliki keterbatasan, yaitu yang pertama, ceramah cenderung menggantikan guru dengan buku. Yang kedua, ceramah mengurangi kesempatan bagi siswa untuk belajar sambil melakukan karena disajikan kepada siswa adalah materi yang sudah jadi dan matang. Yang ketiga, ceramah dapat cepat menjadi aktivitas yang membosankan. Selanjutnya ada yang keempat, metode percakapan atau tanya jawab. Metode ini kurang lebihnya mengikuti metode tanya jawab. Guru memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa yang jawabannya mengarah kepada perkembangan pembelajaran yang sedang diajarkan. Terkadang guru akan mengajukan pertanyaan kepada siswa untuk memotivasi dan menciptakan perasaan butuh pemecahan masalah. Pertanyaan yang diberikan oleh guru secara langsung berkaitan dengan pengalaman masa lalu siswa yang relevan dengan pelajaran yang diberikan. Metode percakapan ini memperoleh materinya perlu dibantu dengan alat bantu seperti gambar, film, tabel, model, film street, dan berbagai metode aktivitas yang berbeda, termasuk berbagai bentuk dramatisasi. Jadi harapannya minat siswa dipastikan bangkit dan mempelajari sejarah dan pengalaman yang menarik. Selanjutnya ada kontekstualitas pendidikan sejarah. Apa sih kontekstualitas pendidikan sejarah?
Kontekstualitas pendidikan sejarah merujuk kepada pengajaran sejarah yang disesuaikan dengan konteks sosial, budaya, dan politik di mana siswa belajar. Berikut adalah beberapa hal yang terkait dengan kontekstualitas pendidikan sejarah. Yang pertama, kontekstualitas pendidikan sejarah menekankan pentingnya mengaitkan materi sejarah dengan kehidupan sehari-hari siswa dan lingkungannya. Kemudian yang kedua, kontekstualitas pendidikan sejarah juga menekankan pentingnya memperhatikan konteks sosial, budaya, dan politik di mana siswa belajar. Hal ini dapat membantu siswa memahami sejarah dengan lebih baik dan mengembangkan kesadaran sejarah yang lebih baik pula. Selanjutnya ada pendidikan sejarah yang kontekstual juga dapat membantu siswa memahami peran sejarah dalam membentuk identitas dan karakter individu dan masyarakat. Pendidikan sejarah yang kontekstual juga dapat membantu siswa memahami peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah dan mengambil pelajaran dari peristiwa tersebut. Ya, itulah penjelasan dari saya yang bisa ditampilkan dalam video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.